Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Saya menyapa yang di bawah juga shalom, yang di rumah-rumah shalom. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satu dalam doa. Haleluya, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami tahu kami di sini bukan karena kebetulan saja Bapa, tapi merupakan rencana-Mu. Ada rencana-Mu yang terindah bagi setiap kami ya Tuhan. Kau mau memberkati setiap kami Tuhan dengan firman yang akan kami dengarkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami meninggikan Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Padamu Tuhan atas segala
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah kebenaran kami. Engkau di tempat ini Tuhan. Mengatasi langit, ya Yesus, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Kemuliaan
atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. How great is our God. Sing with me. How great you, It's our Lord. God. And Oh, we we see how great is our God. We worship you. How great you are. How great is our God. Yes, Lord. Sing with me, how How great great you is our are. God. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang layak kami sembah. How great. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sembah Dia lebih lagi. How great you are. Ya Tuhan. Sing with me, How great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. sing with me, how great is our God. Oh, we see how great. Yes, Lord, how great you are. It's our God. How great. Our God. Sing with me, How great. Our God. How great. Oh, we see how great. How great. Oh, we see how great. How great. Our God. How great you are. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan di tempat ini, Tuhan. Kami siap bersorak-sorai meninggikan yang terbaik hanya untuk nama-Mu saja ya Bapa. Haleluya. Yang siap muji Tuhan sama-sama saya katakan amin. amin. Siap muji Tuhan. Kasih tos kanan kirinya. Katakan, kamu sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Setiap kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan hidup, amin. Dan kita akan keluar lebih dari pemenang. Ku diberi kuasa Dari dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? besar kau Tuhan. Sungguh besar ya Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, dan pujilah Kau Raja segala raja.
Tuhanku, Engkau perisai hidup kami Tuhan. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan ada pengharapan, dan hanya di dalam nama Tuhan ada kemenangan. Amin. Firman terangi jalanku, Perisai iman di setiap waktu. perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala Tak pernah ku ragu Tuhan. Haleluya, setia menjaga dengan kuasa mulia. hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Sepanjang Hanya di dalam hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Sepanjang hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan. Sepanjang hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. dalam namanya Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Yang merasa menang berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Jangan ragu mengikut Tuhan. Amin. Kita mau mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Tiba saatnya kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Yang pertama, nanti saya minta dengan hormat Bu Marta untuk berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Segala puji syukur, segala hormat kami naikkan
berikan hanya kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kelayakan yang sudah Engkau berikan. Kami bisa bersuka cita, kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan Yesus dapat berbau harum di hadapan-Mu, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan kami diberikan kesempatan untuk memberkati gereja ini Tuhan melalui persembahan kami, kiranya Engkau menguduskan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna Tuhan bagi pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu Tuhan Yesus semakin diharumkan, semakin diceritakan dimanapun gereja ini melakukan pekerjaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami siap memberikan persembahan dengan ucapan syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal Semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, kami mau membawa hati kami lebih hati lagi sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, Waktu selanjutnya kami hati serahkan sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai
sampai selamanya. Haleluya Tuhan, inilah hati kami. Kami tujukan kepada Tuhan. Kami fokuskan hidup kami pagi hari ini Tuhan. Bukan hanya sekedar kami datang, tetapi kami rindu Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami. Tuhan, kami rindu hidup kami diperbaharui oleh Tuhan, direstorasi oleh Tuhan. Karena untuk itu pengenalan kami akan semakin tajam. Tuhan tolong supaya kehidupan kami di dunia ini bukan semakin mundur, bukan semakin tumpul, tetapi semakin maju, semakin giat, semakin bersemangat, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hamba-Mu serahkan pelayanan ini dalam tangan-Mu. Karena kekuatan manusia terbatas, kami hanya mohon anugerah dan urapan Roh Kudus. Karena Tuhan yang punya firman, berfirmanlah kepada kami. Tuhan yang punya urapan, urapilah kami semua. Tuhan yang punya hikmat, berhikmatlah di dalam penjabaran firman ini, supaya kami lebih mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin bahwa Tuhan sebagai kepala gereja di tempat ini tidak akan meninggalkan kami, tapi akan menyempurnakan gereja Tuhan ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami didapati setia dan setia. Terima kasih Tuhan. Segala macam intimidasi, gangguan, kuasa kegelapan kami singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menang bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Kita akan belajar kepada firman. Haleluya. Ini wifi-nya kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak ya. Oke. Pagi hari ini kita akan belajar dari tema ya. Ada temanya tadi. Ya. Ya, nama saya sudah terkenal di mana-mana. Satu nama yang tidak asing. Saya untuk kedua kalinya datang melayani di tempat ini. Saudara dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Dan itulah harapan Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua baik-baik. Sebab kalau hidup itu baik-baik, akan berdampak kepada banyak orang. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan. Tidak jauh-jauh tema bulan ini untuk GBI Tapoja. Kewaspadaan dan berjaga-jaga. Waspada dan berjaga-jaga. Sudah beberapa minggu yang lalu tema ini disampaikan, tapi hari ini di dalam versi yang berbeda. Ya. Saudara, ingatan saudara, hati saudara akan lebih dipertajam lagi oleh pengertian firman. Ya. Karena satu tema ini diulang-ulang, akhirnya nanti bisa tajam gitu. Nah, hari ini saya cuma akan menambahkan sedikit. Kalau temanya itu waspada dan berjaga-jaga, itu yang diberikan kepada saya, tapi saya akan tambah sedikit, membangun kewaspadaan sambil berjaga-jaga. Kalau cuma sekedar ucapan waspada dan berjaga-jaga, itu hanya merupakan informasi. Tetapi kalau membangun kewaspadaan sambil berjaga-jaga itu dilakukan di dalam satu tindakan. Kalau informasi tanpa tindakan itu nggak ada gunanya. Tetapi harus dengan tindakan nyata. Kalau dikenal di kalangan Kristen itu adalah tindakan iman. Karena kita adalah orang beriman, maka iman itu harus dipertajam dengan tindakan. Kalau nggak ada tindakan, kita tidak punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tuh.
Jadi pada pagi hari ini kita akan membaca ayat itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sudah bolak-balik dibaca ini ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari siapa saudara? Dia bukan mencari binatang, tapi mencari orang, ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Orang itu dikategorikan adalah laki-laki atau perempuan, si ganteng atau si cantik, sama saja. Di pemandangan iblis itu tetap dia mencari orang jelek, orang pintar, orang bodoh, ya, orang yang di pinggiran, yang tersisihkan, atau orang yang dipentingkan, orang yang populer atau orang yang tidak populer hidupnya, semua sama. Ya, cari orang Kristen ataupun orang di luar sana, sama saja. Yang dicari itu orang. Nah, itu iblis. Dan dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Artinya dia memperdengarkan suara khasnya. Ya, suara yang menakutkan. Kalau singa itu memang senjatanya itu, ya. Singa itu senjatanya adalah lewat suaranya. Ketika dia bersuara di tengah hutan, monyet-monyet di atas pohon saja bisa jatuh karena mendengar getaran singa itu, ya. Dan makhluk-makhluk lain atau binatang-binatang lain yang mengembara di hutan itu pun lari ketakutan akibat auman singa itu. Nah, tanpa kita sadar bahwa auman iblis itu sebenarnya sedang mengganggu kehidupan kita walaupun tidak terdengar secara audio telinga kita, tetapi itu bisa mempengaruhi jiwa. Tanpa kita sadari kan kadang-kadang kecemasan itu terjadi dalam diri kita. Dari mana asalnya? Kita pun nggak tahu. Tiba-tiba cemas, bingung, ragu, bimbang, ya, susah, sedih. Dari mana asalnya? Kadang kita bisa serap dari mana asalnya, apa alasannya, tetapi juga kadang-kadang kita tidak tahu. Itu auman singa, iblis yang mengganggu kehidupan kita. Nah, di dalam dunia ini Bapak Ibu, ya, gereja akhir zaman itu memang tidak berada di dalam keadaan yang biasa-biasa. Artinya gereja Tuhan hari-hari ini tidak baik-baik saja, atau dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ya, tapi kita itu mengalami pergumulan di tengah peperangan rohani yang semakin intens. Apa intens? Intens itu semakin kuat, semakin berat, semakin sulit. Itu intens. Ya. Dunia itu semakin intens. Rohani kita akan semakin berat tantangannya. Ya, gereja banyak kehilangan kepekaan rohani. Ini yang sangat sangat kita sedihkan. Ya. Gereja kehilangan kepekaan rohani. Walaupun kelihatan masih ramai, masih bersemangat, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan. Secara lahiriah penampilan masih oke. Tetapi sebenarnya kesiapan batinia kita sedang tidak baik-baik saja. Kita menyadari hal itu karena ya, pengalaman pribadi saya sendiri, bukan cuma di tempat kami yang seperti itu. Ya, kadang-kadang timbul banyak keluhan, banyak omelan. Ya, secara pribadi pun saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan malaikat. Saya manusia biasa. Ya, sudah terlalu capek melayani, hasilnya tidak ada. Nah, ini gampang sekali setan mempengaruhi, menggunakan bisikan-bisikan. Nah, kamu melayani Tuhan, ya, titenono ya.
Kamu melayani Tuhan dengan semangat. Oh, enggak apa-apa, jalan saja. Kamu membangun gereja besar. Oh, tidak apa-apa. Kamu punya fasilitas di dalam gereja. Oke saja, no problem. Ya. Tetapi jangan sampai kalau orang Kristen itu hidup di dalam kesiapan batinnya, hidup penuh dengan Roh Kudus, melakukan firman Tuhan, ini yang sedang diwanti-wanti oleh setan. Nah, dia akan menutup jalan. Dia akan menghalangi kita. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam gereja. Nah, gereja Tuhan itu kan seharusnya penuh dengan karunia-karunia rohani. Jemaat itu kan sedang diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang berguna, memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan dunia, menguntungkan kerajaan Allah di muka bumi. Tetapi kenapa itu tidak terwujud? Nah, setan dia tenang aja, nggak apa-apa, jalan aja, jalan dengan semarak ibadahmu, jalan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah mulai masuk di dalam satu restorasi hidup, ini yang sangat menggetarkan kuasa kegelapan. Dia akan mengganggu. Teringat nggak kita dengan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Nigeria? Apa yang ada di sana? Gereja Nigeria adalah gereja dikatakan terbesar di dunia. Bangunannya gereja aja 3 kali 3 kilometer. Bayangkan kalau dari Tapoja ke mana itu 3 kilometer. Jalan besar itu ya, Pak ya. Lebih lagi mungkin. 3 kilometer persegi. 6 kali ibadah. Bayangkan orang berduyun-duyun. Ya. Kegerakan rohani terjadi besar-besaran. Tetapi ingat, setan pun tidak senang. Apa yang terjadi sekarang? Penganiayaan. Ya. Tapi penganiayaan itu tidak menggentarkan mereka. Tidak menakutkan mereka. Siap mati untuk Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Ketakutan sama sekali tidak ada. Mengalami maut, mengalami tekanan, penganiayaan, tidak takut. Nah, saya katakan jemaat di Ponorogo, kalau seandainya di Ponorogo terjadi seperti ini, bubar kabeh. Tidak ada satupun yang ikut Tuhan. Ya. Nah, kalau di sini bagaimana? Duduk santai saja. Ya. Haleluya. Ini salah satu intimidasi kuasa kegelapan yang sedang terjadi hari-hari ini. Namun kita jangan tawar hati. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan, berarti Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kesempatan yang ada ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan katakan aji mumpung, jangan, tidak boleh. Kesempatan berharga bagi kita. Bukan katakan, oh kebetulan saya jadi orang Kristen. Saya harus ikut Tuhan, melayani Tuhan, berdoa, menyembah. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Tapi kita memiliki satu istilahnya komitmen untuk waspada dan berjaga. Ini 2 kalimat ini memang ada hubungannya. Jangan dipisah, tidak boleh dipisah. Jangan cuma waspada tetapi tidak berjaga, ada akibatnya. Jangan juga cuma berjaga lalu tidak waspada. Ini kedua kata ini ada hubungan yang erat. Ya. Kalau tidak disatukan perspektifnya atau tujuannya, itu tidak akan mengena. Ya. Waspada itu artinya berjaga-jaga dan berdoa. Dalam Matius 20 ayat 41 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Masalahnya di sini, karena daging kita itu lemah, maka kita tidak bisa menurut, tidak bisa berjaga-jaga secara maksimal gitu. Ya, kalau kuasa daging itu sudah dikalahkan, barulah kita bisa menjadi penurut Tuhan di dalam kekuatan Roh Kudus. Itu. Kalau tidak, maka nggak bisa terjadi. Jadi kewaspadaan itu berarti, bukan berarti hidup penuh dengan ketakutan. Bukan. Ya, disuruh waspada karena ada satu gerakan yang menakutkan. Bukan. Tidak akan membuat kita takut atau jangan membuat kita takut. Kewaspadaan itu artinya kita harus memiliki hati yang sensitif, ya, terhadap suara Tuhan dan ancaman-ancaman musuh. Ya, di dunia ini kan banyak ancaman musuh, ya, yang terdengar sana sini yang menakutkan, ya, mengakibatkan hidup kita menjadi sedih dan sebagainya. Tetapi kita juga sensitif di dalam mendengar suara Tuhan. Kapan bisa mendengar suara Tuhan? Kalau kita hidup intim dengan Tuhan. Kalau nggak hidup intim, nggak bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan bisa terdengar secara audible. Bukan. Suara Tuhan itu terdengar di dalam hati, bukan di otak dan pikiran. Di dalam hati. Ya, dia bisa berupa penglihatan bisa, atau berupa firman Tuhan yang dibukakan rahasianya bisa juga, dan juga bisa melalui orang yang dipakai Tuhan. Itu suara Tuhan. Tadi malam pengalaman kami sedang berdoa untuk mau tidur, istilahnya mau doa tidur gitu. Sementara berdoa, tubuh saya itu merinding, yang apa ya, merinding, tahu merinding ya. Sementara doa ya menutup mata. Tetapi di sini tuh muncul satu gambaran. Ada seekor singa dengan mata merah dan kemudian dia menjulurkan lidahnya bagaikan api dan ekornya dia mulai menendang ya. Kemudian merinding. Setelah selesai doa, saya baca Alkitab, ternyata ada di dalam Wahyu 12 ayat 1. Naga. Ya, seekor naga yang menyeret orang-orang, sepertiga di bumi akan jatuh. Ya. Ini yang saya lihat. Nah, setelah itu, setelah berdoa, kita stop dalam nama Yesus Kristus, kami mau tidur, segala macam gangguan disingkirkan. Tiba-tiba berjatuhan mutiara yang bagus-bagus. Mutiara itu berjatuhan begitu banyak yang saya lihat, ya. Nah, di situ timbul satu kebahagiaan. Di balik penderitaan umat Tuhan yang tetap setia untuk menghadapi godaan-godaan iblis dan segala tipu daya iblis, maka akan terlihat mukjizat yang besar akan terjadi. Nah, saya katakan ini akan terjadi di GBI Tapoja. Jangan khawatir dengan masalah. Ya, gereja kecil coba di ruko, enggak jadi masalah. Ya, jangan istilahnya jangan terfokus dengan kalau gereja yang besar itu berarti diberkati Tuhan. No. Ya. 2-3 orang sehati Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bukan banyaknya orang yang kumpul-kumpul rame soal rohani. Ya, bukan gereja besar yang dilengkapi dengan fasilitas. Nah, kan dapat dikatakan gereja panggung, ya, gereja panggung. Mencerminkan sesuatu suasana yang menarik. Tetapi di dalamnya kalau tidak ada urapan Roh Kudus juga nol besar, saudara. Gak ada gunanya. Jadi gereja itu harus waspada. Sebab gereja yang tidak waspada akan mudah tertipu oleh bentuk-bentuk rohani yang palsu. Bukan berarti dalam gereja itu sudah sehat semua rohaninya. No. Ada juga rohani-rohani yang palsu muncul di sana. Seperti serigala yang berbulu domba.
Saudara, tanpa sadar dan tanpa berjaga-jaga atau waspada, mungkin di samping kita itu sebagai musuh dalam selimut, bisa juga. Ya, saya bukan memprediksi bahwa saudara jangan usah noleh kiri kanan, nggak usah. Ini coba perumpamaan. Misalnya, ya, dalamnya laut dapat kita duga, tapi dalam hati siapa yang tahu? Nah, itu loh. Maksudnya seperti itu. Yang berarti bahwa di dalam gereja juga ada banyak kepalsuan dan kemunafikan. Semasa pelayanan Tuhan Yesus pun seperti itu. Yang menjadi hambatan itu adalah orang Farisi dan Saduki. Yang kelihatan alim, saleh, beragama. Wow, bagus. Dilihat dari luarnya seperti kuburan yang berlabur putih. Tetapi di dalamnya penuh dengan bangkai tulang orang mati. Itu. Jadi di sinilah letak kewaspadaan kita. Gereja yang waspada mampu membedakan antara gerakan Roh Kudus dan tipu muslihat dunia. Itu ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama mengatakan, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 1. Oh, itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Lanjut. Demikianlah kita mengenal roh Allah, sebab setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, yang berasal dari Allah. Lanjut. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Lanjut. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu apa? Terus katakan amin. Roh yang ada ya di dalam kamu, di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita harus bangga. Semoga ini bukan menjadi informasi rohani yang baik, saudara, tetapi harus dipraktekkan di dalam diri kita. Ini kunci utama kemenangan gereja. Ketika roh Allah diam di dalam kita, yang lebih besar dari segala-galanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa menggugat umat pilihan Tuhan. Kalau roh Allah itu diam di dalam kita. Coba dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27. Dan ia adalah ayat dari 27. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Kalau tadi disebutkan roh Allah lebih besar ada di dalam diri kita daripada roh dunia. Sekarang urapan itu ada pada kita. Saudara sadar atau tidak, ya, gunakan hal ini. Urapan itu ada pada kita. Makanya kalau ini ada di dalam hidup kita, kita menjadi orang yang berbahagia. Orang yang apa istilahnya ya, tidak takut menghadapi segala macam gangguan dan tipu daya iblis.
Anjing menggonggong, kafilah ternyata tetap berjalan seperti itu. Biar orang mau ngomong apa, biar terjadi masalah apa di sekitar kita di dalam dunia ini, tidak mempengaruhi jiwa kita karena Roh Kudus ada, urapan itu ada pada kita. Ya, nggak usah diajar oleh orang lain. Ini maksudnya apa? Untuk hal-hal yang penuh dengan keajaiban, hal-hal yang sifatnya rohani, hal-hal yang kita tidak ketahui, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kita orang yang mengasihi. Itu yang dimaksud tidak usah diajar oleh orang lain, sebab tidak ada manusia satupun yang mengetahui maksud dan rencana Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita. Ya. Tidak perlu diajar oleh orang lain, harus begini, harus begini. Ya. Menurut kata nenek moyang seperti ini. Kalau di dalam kami sebagai orang Sulawesi ya, itu terlalu banyak pamali. Pamali itu terlalu banyak apa ya, syarat-syarat yang bukan dari firman Tuhan. Dibilang sama anak-anak ditakut-takuti. Jangan duduk di atas batu. Kenapa? Kamu menyumpai orang tua supaya cepat mati katanya. Padahal salah kaprah. Jangan duduk di atas batu supaya celananya jangan robek atau kotor. Kok ditakut-takuti nyumpai orang tua mati? Ini kan tidak benar. Ya, apalagi ya Bu Ona di Ambon itu terlalu banyak pamali-pamali itu. Apalagi itu dengan suanggi-suanggi itu. Iya. Ngeri banget, saudara. Di suku Jawa saja, aduh, harus menyembah sungkem dan lain sebagainya. Saya ini kan jadi ketua RW di daerah, di lingkungan saya. Kadang-kadang itu diminta harus bersih-bersih desa. Ya, duduk di kuburan begitu. Aduh, saya nggak bisa pertentangan dengan. Saya terang-terang aja, Pak Lurah, saya tidak mau ikut-ikutan seperti itu. Permisi Pak Lurah, mohon izin. Kalau Pak Lurah tidak setuju, saya mengundurkan diri aja. Tapi dia izinkan. Sudah, prioritas untuk Pak Pendeta. Ngerti Pak Pendeta ini? Prioritas untuk Pak Pendeta. Kalau ada acara-acara ritual seperti itu nggak ikut nggak apa-apa. Saya disuruh pakai pakaian reok, saudara-saudara. Nah, aduh Tuhan. Tapi nggak apa-apa kalau mereka itu adat ya, nggak masalah, saya ikut aja. Cuma berpakaian tetapi tidak mempengaruhi jiwa saya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Memang susah hidup di dunia ini. Ya. Kita ingin supaya mencari jiwa-jiwa. Ya, Rasul Paulus katakan, jadi orang Yahudi ikut saja seperti orang Yahudi, orang Ibrani seperti orang Ibrani begitu. Demi untuk supaya bisa menginjil kepada mereka. Tapi batin saya nggak bisa terima gitu. Susah. Saya cuma minta hikmat dari Tuhan. Ya, ada cara Tuhan yang lebih gampang lagi untuk menginjil gitu. Tapi yang saya tahu pengurapan itu ada di atas kita. Sehingga kita nanti bisa waspada dan berjaga-jaga. Karena urapan sendiri yang mengajar. Bukan dari apa kata orang. Tapi nanti kita melihat sendiri. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Supaya kita ngalami, kita bisa cerita sama orang. Mau cerita apa kalau nggak ngalami? Ya. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan, restorasi di dalam diri kita nggak bisa cerita. Makanya perlu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengalami restorasi dari Roh Kudus. Itu harus. Dan gereja Tuhan hari-hari ini harus menang atas segala macam gangguan kuasa kegelapan. Ya. Nanti sebentar ketika kita pulang dari tempat ini, setan sudah menghadang di depan pintu, saudara. Ya. Apakah masih ingat itu firman? Roh yang ada dalam diriku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Aku tidak takut. Ya.
Kita lihat lagi Bapak Ibu. Sekarang tadi waspada, ini sekarang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu adalah tindakan iman yang aktif. Kalau waspada itu adalah sikap hati yang rohani. Itu di dalam kewaspadaan itu hendaklah ada sikap hati yang rohani. Kalau tidak jadi rohani, saudara, untuk meningkatkan kewaspadaan sulit terjadi. Yang kedua, berjaga-jaga itu adalah tindakan iman yang sejati. Ya. Kalau waspada itu seperti tentara yang siap siaga. Waspada kalau nanti ada serangan musuh, dia sudah siap. Tetapi kalau berjaga-jaga itu enggak tidur semalam-malaman pun berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari ancaman musuh. Saudara boleh tidur, tetapi setan tidak pernah tidur. Ya toh? Dia selalu mencari celah. Di mana ada celah, di situ dia masuk. Di mana kelemahan anak-anak Tuhan, di situ dia masuk. Jangankan jemaat, pendeta pun bisa terseret dengan hal-hal ini. Jangan mengatakan kita mampu berdiri tegak. Hati-hati, jangan engkau jatuh. Waduh, berbahaya saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak memiliki keterikatan dengan Tuhan yang kuat. Kita bisa musnah dimakan singa yang mengaum-aum itu. Marilah kita berdiri teguh. Ya. Berjaga-jaga adalah tindakan iman yang aktif. Ini disebutkan berjaga-jaga ini di dalam arti menunggu atau menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita siap bukan hanya sekedar memiliki wadah atau pelita. Ya, pelita itu cuma bagian luarnya. Tuhan tidak pentingkan dengan wadahnya, tapi isinya. Nah, yang dicari itu ending-endingnya yang boleh masuk di dalam pesta pernikahan anak domba itu adalah mereka yang memiliki pelita dan minyak lampu yang menyala. Jangan hanya sekedar puas dengan wadah gitu. Ini kan wadah, ini wadah. Tapi kalau wadah itu tidak diisi dengan minyak, saudara tidak bisa berjaga-jaga. Walaupun sama-sama 5 anak darah yang pintar, 5 anak darah yang bodoh, tetapi ada perbedaan. Yang masuk pertama-tama ke pesta perjamuan anak domba itu adalah 5 yang pintar. Karena sudah siap dengan wadah lampunya dan berisi minyak. Sedangkan yang satu ini menyepelekan. Yang penting udah punya wadah. Tempat kita beribadah, wadah yang ramai, wadah yang pokoknya wah, megah gitu. Itu wadah. Jumlah jemaat yang ribuan orang, itu wadah. Ibadah yang ramai dihadiri oleh para artis-artis. Ibadah yang luar biasa menyukakan hati, menari-nari di hadapan hadirat Tuhan. Tidak salah, tetapi adakah itu di dalamnya minyak Roh Kudus yang membangkitkan rohani kita sehingga kita rela mati bagi Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi pagi ini beruntunglah kita yang ada di GBI Tapoja ini. Kalau saja ada dari anak-anak Tuhan yang membuka hati dan kemudian bersedia untuk merubah sikap kita, membuang paradigma yang lama. Jangan ada paradigma yang lama di tempat ini. Itu dikenal dengan status quo. Ya Pak Agus, status quo itu apa? Kalau orang Jawa bilang nek wes ngene yang ngene, itu status quo. Nggak mau ada perubahan. Nah, sudah seperti ini ya seperti ini. Yang main drum ya itu, yang main bass ya itu aja, yang keyboard ya itu aja.
Sudah nggak ada generasi penerusnya yang lain. Ini misalnya, saya bukan menyinggung masalah, kasihan juga nanti pemain drumnya hilang ya, repot nantinya. Saya sedikit memuji pemain drumnya, bagus saudara-saudara. Saya cemburu kalau seandainya di tempat kami ada seperti dia. Tapi jangan sedikit kepalanya jadi besar ya. Ya, coba tolong diorbitkan sekali-kali melayani di Ponorogo supaya nanti terbangkit sama-sama kita dibangunkan kan, seperti itu kan enak juga. Tapi jangan ada status quo. Nek sudah seperti ini, kalau bukan di Tapoja saya tidak mau melayani tempat lain. Nah, ini berbahaya ini. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Ketika ditanya, Pak, Mas, kenapa kemarin tidak ke kebaktian di gereja? Apa dia jawab? Nggak usah takok-takok. Nggak usah tanya-tanya. Kalau saya mau ibadah ya nggak usah tanya. Terserah saya, mau ibadah tidak itu urusan saya. Bukan urusan pendeta. Aduh, celaka besar ini. Itu namanya status quo. Jangan ada seperti itu, saudara-saudara. Karena kita ingin berkembang dari hari ke hari, naik level yang lebih tinggi. Gereja ini harus naik level yang lebih tinggi. Kita mau hidup di dalam urapan Roh Kudus. Ya. Minta pimpinan Tuhan dengan kerendahan hati kita. Jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Kita mau bangkit karena kita rindu dan cinta Tuhan. Ketika hati saudara mulai ada kerinduan untuk berdoa, lanjutkan itu. Memang untuk berdoa pagi itu susah, saudara. Ya. Ada yang ikut doa lewat Zoom ya, bersama-sama dengan Jemaat Ponorogo. Ya. Sekali dia ikut, ada mujizat terjadi. Luar biasa. Tapi ada juga hambatan. Tidak biasa bangun pagi, akhirnya pusing kepala. Tapi itu cara kita melatih diri. Gak apa-apa, lanjutkan saja. Karena di balik itu ada sesuatu yang Tuhan akan buat. Karena Tuhan itu melihat kesetiaan. Menyangkal diri, pikul salib, di situ ada mahkota kehidupan. Ya. Tapi ada yang setengah mati diajak pun sulit. Sudah di samping gereja rumahnya, ayo doa pagi, nggak mau, saudara-saudara. Ayo ikut Zoom seminar. Kalau nggak bisa datang di gereja, buka saja, klik 3 kali, tok, 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 terbukalah Zoom-nya. Apa susahnya klik 3 kali, tap, tap, tap. Nggak mau juga, saudara. Nah, kalau saya jadi Tuhan mau tak ketuk kepalanya, saudara-saudara. Untung saya bukan Tuhan. Susah diatur manusia sekarang. Tapi aji mumpung kita masih melembutkan hati di hadapan Tuhan. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Ya. Restorasi itu, kebangunan rohani itu terjadi bukan dari atas mimbar. Tapi dari mana? Ruang doa. Ayo. Karena itu saya tidak begitu terlalu, bukan tidak penting orang yang berkhotbah dengan bahasa yang wow, yang bagus-bagus, yang menarik, yang lucu-lucu, ya, dengan fasilida. Kalau dia khotbah, air mengalir. Tetapi ending-endingnya dia tidak mau ngerti, pulang dengan kosong. Nah, ini kan yang susah, saudara-saudara. Tidak mengkritik pengkhotbah, tidak, saudara. Tetapi yang paling penting itu, adakah kita memahami firman? Walaupun hanya 1-2 kalimat, firman itu jadi rema, bukan jadi logos. Nah. Kalau dia punya pelayanan seperti itu, seperti air mengalir, itu juga ada gunanya, saudara-saudara. Karena apa? Kasih karunia Allah melalui hamba Tuhan ini diberikan dengan satu kelimpahan. Ayo, kamu tidak bisa mengerti, sudah keterlaluan. Firman itu dibukakan seperti hidangan makanan yang beraneka macam.
di depan kita kan. Tinggal mau pilih apa. Tentunya kita tidak bisa memilih semua masuk di perut. Nggak akan sanggup. Tapi cukup kita pilih 1 atau 2. Demikian juga cara kita mendengar firman. Kita memilih salah satu yang masuk di hati sebagai rema. Itu sudah sangat berguna. Ada gizi di dalamnya, ada pertumbuhan di dalamnya. Menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat. Gitu. Kalau imun kita kuat, tahan penyakit, saudara-saudara. Nggak mudah sakit. Jadi berjaga di sini berarti tidak puas dengan status quo rohani. Terus memperbaharui diri di dalam doa, pelayanan, dan penyembahan. Ini penting. Lalu kewaspadaan yang berjaga-jaga itu membuka jalan terobosan rohani. Ya. Tingkatkan kewaspadaan dan berjaga-jaga karena itu membuka jalan untuk suatu terobosan. Terobosan itu bisa kita seperti menembus kaca. Memang rasanya sakit. Tapi kita bukan melihat orang seperti di seberang kaca gitu. Lalu rasanya kita tidak mampu berbuat seperti orang yang ada di luar gitu. Misalnya begini. Kebangunan rohani itu bukan seperti cermin atau kaca, tembok kaca yang tidak bisa dilewati. Tetapi kita juga bisa tahu orang yang sedang berada di luar sedang ngapain. Artinya tidak ada satu penghalang bagi kita untuk tidak mengerti rencana Tuhan. Kalau kita memiliki kejelasan, mata yang terbuka, mata rohani yang terbuka, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita. Anggap saja itu sebagai tembok cermin, tembok kaca. Kalau tembok ini kita tidak bisa tembus pandang. Ya. Sebab Tuhan itu akan membuka selubung dari mata rohani kita sehingga terlihat dengan jelas. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu akan diangkat. Maka tembok penghalang itu akan menjadi seperti tembok kaca yang tembus pandang. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi di kejauhan, dapat melihat apa yang terjadi di luar sana. Nah, di sini kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di kemudian hari. Tetapi kalau ada kebangunan rohani, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi kita untuk mengerti rencana Tuhan. Biar kegerakan rohani terjadi di GBI Tapoja. Seperti saya melihat mutiara yang bertaburan. Ada banyak mutiara yang bertaburan. Bukan cuma satu, berarti ini masing-masing dapat bagian, saudara-saudara. Mutiara ini bagikan ke semua. Setelah kita melalui seekor naga yang ganas yang sedang mengulurkan lidahnya untuk menjatuhkan banyak orang. Ya, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Tetapi yang saya inginkan hari ini Bapak Ibu, ya, kebangunan rohani tidak akan dimulai ketika kita tidak waspada dan berjaga-jaga, menyiapkan batin kita yang kuat dan tidak hidup siap secara rohani, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan biasakan diri, saudara-saudara. Beribadah itu hanya asal beribadah. Tapi kita rindu ketika kita beribadah ada sesuatu yang terjadi. Jangan datang kosong, pulang kosong. Kemudian saudara menyalahkan Tuhan. Itu salah kita sendiri kok. Salah kita. Karena kita tidak bisa menyerap. Buka selubung yang menutupi hati kita. Dan mulailah berbalik kepada Tuhan. Berbalik itu adalah urusan pertobatan, saudara. Pertobatan sejati itu bukan pertobatan akal, bukan. Bukan pertobatan emosi.
tetapi pertobatan roh yang dari dalam, yang disebut manusia batinia, dari dalam. Walaupun tidak dilihat oleh orang, tetapi Tuhan yang lihat. Secara diam-diam kita mengerti itu dan katakan, Tuhan, inilah aku. Aku rindu terjadi perubahan. Bukan fokusnya kepada perubahan jasmania, dari miskin jadi kaya, bukan itu. Dari tidak ada jadi ada, bukan itu. Itu biasa, orang dunia pun melakukan itu. Tapi bagi kita beda. Batin yang diperbaharui, ini yang kita maksudkan. Belajar buka hati, saudara. Yang tahu hanya Tuhan dengan kita. Istri pun tidak tahu, suami pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan berkati kita. Saya ingin mengajak saudara dalam doa. Ya. Sebelumnya kita nyanyi satu lagu. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ini adalah syarat utama datangnya kebangunan rohani. Karena memang kita tetap mengakui, kita tetap memiliki rasa cinta dan setia kepada Tuhan. Tolong dibantu saya ya. Oke, bantu nyanyi ya. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap cinta. Kalau badai datang, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan pengakuan kami pada siang hari ini. Tetap setia. Takkan terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari kita bangkit berdiri. Ku persembahkan seluruh hidup, persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara nyanyi dengan pengertian, nyanyi dengan iman. Ku tetap cinta. Amin. Katakan dengan percaya, akui di hadapan Tuhan, ya, inilah kami Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Inilah kami Tuhan. Kami melakukan sesuatu yang terbaik bagimu Bapa. Walau badai datang menerpa,
Kami tidak takut, tapi kami mau belajar setia. Karena terlalu banyak Tuhan yang telah Engkau beri. Amin Tuhan. Dengan apa bisa kami balas kasih-Mu? Tak akan mungkin ku balas. Persembahkan tubuh kami. Oh, haleluya. Amin. Ku tetap cinta dan ku tetap banyak oh, segenap hidup kami Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu. Biar musik menyanyikan lagu ini, kita menyembah Tuhan, kita buka hati di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami datang memohon kemurahan dan anugerah-Mu. Haleluya. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya. Jamah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapan terjadi di tempat ini Bapa. Restorasi terjadi di tempat ini. Revival terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Terlepas, terbebas dari segala macam gangguan tipu daya iblis. Dibebaskan, dipulihkan. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup, penuhi kami, penuhi kami. Haleluya. Haleluya.
Ada yang sakit, taruh tangan di tempat sakit. Turun pengampunan atas kami Tuhan. Kalau kami salah, kalau ini merupakan bentuk ujian dari Tuhan, kuatkan kami dan ada solusi yang terjadi. Kalau ini dari kuasa kegelapan, sama-sama kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh ini. Dalam nama Yesus Kristus. Nama itu yang memberikan kemenangan. Tapi kami minta dengan iman hari ini, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Banyak yang merasa jiwanya hampa dan kosong. Yang salah bukan Tuhan, tapi kita yang salah. Minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita berani melangkah ke jalan Tuhan. Terlalu banyak hambatan sehingga kita ragu-ragu. Sekali mandi sampai basah, jangan setengah-setengah, jangan hanya ikut-ikutan, tapi kitalah yang menjadi objeknya Tuhan untuk memulihkan segala keadaan. Itu adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Diri kita sendiri. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Dalam berbagai masalah yang dihadapi, kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi semua itu sudah ada di dalam agendanya Tuhan. Kami hanya percaya pembuktian satu waktu terjadi, karena Tuhan mengasihani jemaat di tempat ini. Jemaat ini Tuhan punya, bukan punya siapa-siapa. Tuhan yang punya jemaat di tempat ini. Pembelaan itu dari Tuhan. Cara Tuhan yang terbaik, itu yang spesial bagi kami. Jadikan umat-Mu ini jemaat yang spesial di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berkata-kata panjang lebar. Tuhan, Engkau yang menanamkan benih-benih firman itu tumbuh di dalam hati kami lewat meterai Roh Kudus. Kami berdoa mengucap syukur buat kesempatan yang berharga ini. Kami bisa beribadah dan mendengar firman. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam hati kami. Kami pulang dan membawa satu sukacita dan damai, karena firman dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Ya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Persembahan kedua dijalankan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman pagi hari ini. Puji Tuhan, pengumuman yang pertama, pagi hari ini kami jemaat GBI Taman Pondok Jati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrik. Om, terima kasih Om. Tuhan berkati pelayanan pagi hari ini. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, ibadah sepekan bisa dilihat di layar, saudara ya. Dari hari Senin, Selasa, sampai dengan hari Sabtu dan Minggu, saudara. Ya, ada jam 10.30 ada Joyful Kid. Ya, ada ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua membawa anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk beribadah sekolah minggu, ya. Kemudian HUT, saudara. Siapa yang HUT? Yang ulang tahun tolong disampaikan di screen. Ini bulan Oktober ya. Ibu Milan kemarin sudah ya? Tanggal 14 ya. Alinski sekolah minggu ya. Anda tahu ya, ya. Alinski sekolah minggu ulang tahun, selamat ulang tahun.
Oh, Xiome. Rosyati itu siapa pikirku? Halo Xiome, ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Siapa lagi ya? Agung ya? Opa. Iya, Opa Icong lupa disampaikan di sini, tetapi jauh di mata, dekat di hati. Opa, selamat ulang tahun. Keberapa ya kemarin ya? 81 ya? Ke-81. Opa sehat selalu, Tuhan berkati. Ya, Opa Icong. Apa? Oh, kakaknya Indonesia 81, Indonesia 80 saudara ya. Ya, puji Tuhan. Terus Opa semangat, sehat selalu. 1, 2, 3, yes. Opa ini semangat ya. Puji Tuhan. Semangat Opa, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Kemudian mengenai Natal saudara. Jadi semua komisi mempersiapkan penampilan ya. Ini saya tidak mewakili ketua Natal saudara, saya menyampaikan aja. Jadi menyadarkan aja saudara, menyadarkan saudara. Jadi mempersiapkan penampilan termasuk bapak-bapak. Ya, bapak-bapak ini bergabung dengan ibu-ibu supaya banyak ya saudara ya. Kan di sini ada bapak-bapak ya. Terus berikutnya di bawah nanti ada ini. Ada cincau saudara. Dan cireng, cician saudara ya. Oh, cincau aja. Wah, cincaunya mantap saudara. Cirengnya tutup. Ya, nanti siapa yang mau membutuhkan cincau bisa ke bawah. Cincau yang membuat sehat, semangat dan kuat saudara ya. Cincau saudara. Jadi enak sekali, nanti di bawah kita bisa sama-sama menikmatinya ya, berbayar. Puji Tuhan, itu adalah cara mengkomunikasikan kasih saudara. Cincau itu kalau diminum ingat, oh ini mau Natalan, jadi kita ingat saudara ya, kita beli. Puji Tuhan saudara, kasih Tuhan. Kemudian tanggal 28 saudara, Ibu Gembala berpesan bahwa 28 nanti ada pertemuan pelayan dan semua panitia Natal ya, pelayan dan semua panitia Natal. Tanggal 28 jamnya adalah jam 7 malam ya, hari Selasa. Jadi kasih Tuhan diperhatikan ya. Jadi hari Selasa jam 7 malam tanggal 28 ada pertemuan semua pelayan Tuhan dan panitia Natal ya. Kita sama-sama bertemu di sana ya. Untuk sama-sama. Tempatnya adalah di sini saudara ya. Ya. Karena di sini tidak ada tempatnya, pasti di sini. Mau di mana? Di Kopi 7. Oh, atau online ya? Belum tahu ya, nanti diumumkan. Belum tahu saudara. Sekarang banyak online-nya ya, enak ya. Supaya bisa datang ya. Memang COVID itu baik ya saudara ya. Loh, di balik penderitaan ada sukacita. Oh, di gereja ya. Jadi tanggal 28 ada pertemuan hamba Tuhan, pelayan dan semua panitia Natal di gereja jam 7 ya, jam 7 malam ya. Mari kita semangat hadir, untuk sebentar lagi kita udah Natal ya. Kita rame-rame semangat, satu dengan yang lain saling mendukung ya. Itu saya kasih Tuhan yang bisa sampaikan pagi hari ini. Ada yang lain? Pengumuman? Tidak ada ya. Oh. Sudah cukup, saya mengundang Bapak Jim untuk menyampaikan doa syafaat pada pagi hari ini. Ya, jadi memang sayang banget sih sama bapaknya. Nah, puji Tuhan. Ini Papa idaman ini pasti. Mau gantikan saya doa syafaat katanya tadi Pak. Kita mau satu dalam doa. Saudara, segala puji syukur Bapa, hormat kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami semakin dikuatkan Bapak. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini Bapak, yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapak, selalu waspada dan berjaga-jaga Tuhan. Kekuatan turun buat kami semua Bapak yang dari Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami yang ada di tempat ini Bapak,
bersama roh-Mu Bapa yang selalu Tuhan menguatkan kami Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, satu hati kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Biarlah kedamaian Bapa selalu terjaga di tempat ini Bapa, di Indonesia Bapa. Dan juga Bapa saling hormat, menghormati, menghargai Tuhan, warganya satu dengan yang lain Bapa. Kemajemukan yang begitu besar Bapa, banyak Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang baik di depannya Bapa, menjadi bangsa yang besar Bapa, menjadi bangsa Bapa yang penuh dengan damai di dalamnya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat pemimpin kami Bapa, Pak Presiden Prabowo Bapa, dan juga Wakil Pak Gibran Bapa, menteri-menteri yang ada di dalamnya Tuhan, DPR, MPR, semuanya Tuhan, sampai juga RT RW Bapa. Biarlah dalam menjalankan setiap tugasnya Bapa memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan. Dan juga Bapa, biarlah pemerintah ini Tuhan, Engkau selalu Tuhan jaga kesehatan beliau-beliau ini Bapa. Dan juga Tuhan, hati yang sudah hati sebagai melayani Bapa untuk rakyat Indonesia dengan baik Bapa, sehingga rakyat-rakyat yang ada di bawah Bapa semakin hari semakin bersejahtera Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa buat gereja-gereja-Mu Tuhan, baik itu yang ada di pelosok-pelosok Bapa, di kota-kota besar Bapa, para pendeta-pendeta Bapa, para pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan adanya gereja-gereja-Mu Bapa, dengan adanya para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang di dalamnya Tuhan, semakin banyak jiwa Tuhan yang mengenal Engkau Tuhan, semakin banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, sehingga Tuhan orang-orang Bapa yang di luar sana Tuhan bisa tahu Tuhan, bisa mengerti Bapa siapa juru selamat yang sebenarnya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa buat gereja kami Bapa, gereja Taman Pondok Jati Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih dapat beribadah dengan baik Bapa, semua karena Engkau saja Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini Bapa, biar mau tetap setia Tuhan, melayani Engkau Bapa dengan segenap hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Bapa buat opa, oma Tuhan, orang tua yang sudah lanjut usia Tuhan, mungkin saat ini yang sedang sakit Tuhan, Engkau mau sembuhkan Tuhan. Yang punya beban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Bapa untuk setiap keluarga-keluarga Bapa di gereja kami Bapa, mulai dari papa, mama, anak Tuhan. Biarlah hubungan Tuhan semakin erat Tuhan. Mungkin ada gap atau jarak Tuhan. Biarlah Tuhan saat hari ini Tuhan, hubungan keluarga semakin lebih baik Tuhan. Kasih Tuhan yang ada di dalamnya semakin tumbuh, semakin besar Bapa. Dan juga Bapa, biarlah Tuhan Roh-Mu Bapa ada di setiap keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Untuk anak-anak-Mu Bapa, biarlah menjadi Tuhan generasi-generasi muda yang luar biasa Bapa, menjadi contoh yang baik untuk lingkungan sekitarnya Bapa, menjadi terang, menjadi garam Bapa, sehingga dari situ Tuhan anak-anak-Mu Bapa bisa mencerminkan Bapa bahwa kami adalah anak-anak terang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bu Gembala kami Pak Bu Julius Bapak beserta keluarga Tuhan Yesus. Jagai selalu kesehatan beliau Tuhan dalam memimpin kami Bapak. Dan juga Tuhan Kau selalu memberikan visi misi yang baru Tuhan. Engkau pulihkan kembali Bapak, Engkau semangatkan kembali Bapak, sehingga beliau Tuhan bisa memimpin kami Bapak di tempat ini Bapak, semakin hari Bapak semakin luar biasa Bapak ke depannya Tuhan Yesus. Jagai juga anak-anaknya Tuhan, berikan selalu kesehatan juga Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, tangan yang penuh kuasa Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
ibadah hari ini Tuhan. Kami tetap ucapkan syukur atas kasih karunia dan rahmat-Mu bagi kami. Kalau hari ini Tuhan sudah menyertai kami melangkah di dalam rumah-Mu Tuhan, kami kembali ke rumah masing-masing pun di dalam penyertaan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, tumbuh kembangkan iman kami lewat kekuatan firman dan Roh Kudus. Karena kami tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tapi hanya kemampuan kami di dalam Engkau. Bahkan Engkau Tuhan yang mengasihi kami tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selamanya, masih tetap relevan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, sertai umat-Mu pulang ke rumah dengan selamat tanpa ada gangguan suatu apapun. Bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga kami terhindar dari segala bahaya, sakit penyakit, musibah, kecelakaan. Itu bukan bagian kami. Tuntun kami Tuhan sehingga kami tiba di rumah bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami boleh menjadi penerang bangsa-bangsa di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Hidup berdampak bagi mereka yang kurang setia menjadi setia, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan lewat perantaraan hidup kami. Karena Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami. Roh Kudus itu lebih besar dari roh yang dunia berikan kepada kami, hingga kami tidak mudah diganggu gugat oleh apapun. Berkati jemaat di tempat ini, berkati gereja ini dengan segala macam programnya, menjadi satu kekuatan, bahkan Tuhan beserta bekerja di dalamnya, hingga mengandung satu manfaat besar untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi lewat pelayanan GBI Tapoja dan anak-anak Tuhan yang setia sampai hari ini. Terima kasih, api tetap menyala di tempat ini, tidak pernah pudar. Terima kasih Bapa. Saudara pulang sebentar, terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selamanya. Kami berdoa dan menutup semua rangkaian ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya berkata amin. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Silakan mau nyanyi lagi. Mari sebelum mulai kita mau memperkatakan visi dan misi gereja kita. Dalam hitungan 2, 3. Visi menjadi jemaat yang kudus dan berwibawa. Misi dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Sekali lagi, visi menjadi jemaat yang kudus dan berwibawa. Misi dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. It's all about